Pura-Pura Podcast. Om Swastiastu, masih bersama saya Kapiot di Pura-Pura Podcast. Dan hari ini pesta demokrasi sudah dimulai. Kita berpesta demokrasi. Jadi pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Nah, di Pura-Pura Podcast saya di season hari ini saya akan membuka ruang, membuka tempat, membuka jalan, membuka media, membuka celana dalam, membuka semuanya. Jadi untuk teman-teman yang dari mau caleg calon DPRD, calon DPD, bupati, gubernur, bahkan mau jadi calon presiden pun, kalau mau mengeluarkan atau mau merayu-rayu sedikit, mau merayu-rayu untuk teman-teman, ada visi, misi, ataupun ide, gagasan, dan pengapa harus dipilih segala macam, silahkan. Karena tempat ini di Pura-Pura Podcast sesi kali ini adalah bukan hanya untuk satu partai dan satu orang saja, tapi kita terbuka untuk siapa saja yang di rumah kalau ada yang mau mencalonkan diri ya. Karena kenapa saya buka ini Pura-Pura Podcast di sesi pesta demokrasi, karena saya gagal nyalek. Ya, gagal nyalek saya gitu. Dan hari ini saya bersama dengan salah satu orang dari Penestanan Ubud, namanya Deko, dan nama di ini adalah Made Andika Eskom. Imade Andika Eskom. Imade Andika Eskom. Ya, ada I-nya. Ada Imade Andika Eskom. Dan kebetulan dia telepon saya untuk meminta datang ke sini. Jadi teman-teman di rumah, sahabat-sahabat saya, lihat saya yang ada di luar sana. Jangan karena beda pilihan kita berpisah. Jangan gara-gara beda pilihan kita menjadi tidak rukun, tidak baik. Jangan gara-gara berbeda pilihan, beda warna kita terpecah. Ya. Siapa saja? Ayo silakan. Masih ada sampai tanggal berapapun. Kalau 10 Februari. 10 Februari silakan untuk datang ke sini, visi bisnis segala macam, dan bukan hanya politik Deko. Ya. Ini saya membuka untuk tokoh masyarakat, bicara tentang agama, sosial dan budaya. Jadi silakan yang mau curhat hari ini di Speak Up bersama Deko. Deko, selamat pagi ya, pagi. Selamat pagi Rahajang Semang. Minum dulu. Kenapa ya, Tra? Astungkara becek baik walaupun agak batuk sedikit. Batuk sedikit. Karena menjelang akhir kampanye ini kan Apa ini setiap hari lakukan? kita turun Li. Turun ya? Turun ke turun itu masyarakat. untuk pencitraan atau gimana? Tidak ada jalan pintas. Tidak ada Ya, jalan tidak pintas. ada jalan pintas, kita wajib untuk turun ke masyarakat, meswake, mesimekrame, menyampaikan. Oke. Ya, seperti itu. Deko, Andika nomor berapa di ininya? Nomor 5. Nomor 5. Oke, calon DPRD nomor 5 di daerah mana Deko? DPRD Kabupaten Gianyar, Dapil Ubud. Dapil Ubud. Ya, Oke, jadi terus selanjutnya saya kasihkan kesempatan Deko untuk berbicara dengan teman-teman sahabat saya, lihat saya yang ada di rumah. Silakan Deko. Suksuma Paralia. Siap. Oke, Om Swastiastu, Rahajang Semang, Sarang Sami. Terima kasih atas kesempatan ini. Kapiot sudah memberikan waktu dan tempat di Pura-Pura Podcast. Dan kali ini yang hadir di sini tentu ingin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Jadi selama 5 tahun belakangan ini hal besar terjadi pada diri Tiang, yaitu mendapatkan mandat, mendapatkan kepercayaan di Desa Sayan, bukan Sayang ya. Sayan. Desa Sayan yang ada di Ubud, sisi sebelah barat Ubud, untuk menjadi seorang kepala desa di umur 32 tahun. Li. Awalnya Deko adalah seorang kepala desa tadi. Kepala desa di Sayan di umur 32 tahun, dan sekarang umur saya 37. Jadi udah 5 tahun mengabdi di desa. Tadi disebutkan tokoh adat, tokoh budaya, atau pembahasan adat dan budaya. Sekarang mungkin bahasanya lebih cocok membahas masalah atau pengabdian. Pengabdian. Ya, pengabdian. Jadi inilah salah satu bentuk pengabdian saya sebagai manusia di dunia ini, ya, untuk mengabdi kepada bangsa dan tanah airnya. Ya, tentu dimulai dari level paling bawah, dari desa, dan sebelumnya di Banjar. Di Banjar menjadi seorang perjuru juga dalam waktu 3 tahun. Dan sekaranglah saatnya, setelah 5 tahun mengabdi di desa, ada kesempatan. Ada kesempatan yang diperintahkan atau ditunjuk oleh
partai. Partai apa Deko kalau boleh tahu? Partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Ya, nomor 3. Oke, di tempat mandat dari Dari ketua DPC, tentu dari unsur partai. Karena saya juga salah satu kader dari Siap. partai, mendapatkan mandat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gianyar untuk maju dalam kontestasi pemilu di 2024, nanti di tanggal 14 Februari 2024. Nah, pencentokan pemilu kalau di Bali bahasanya pencentokan. Seperti itu. Jadi kesempatan ini saya pergunakan karena saya percaya kesempatan pertama adalah kesempatan terbaik, walaupun ada kesempatan kedua, belum tentu sebaik kesempatan yang pertama. Seperti itu, Li. walaupun ada kesempatan kedua belum tentu itu lebih baik dari kesempatan yang pertama ya. Ya. Luar biasa. Ada lagi nih, silakan. Kalau di sini saya tidak saya tidak ada intervensi dengan teman-teman di Oke. rumah. Semuanya seyogianya teman-teman di rumah bisa mendengarkan bagaimana Deko atau Andika dari PDI Perjuangan. Nomor berapa tadi Deko bilang? Berlima. Nomor 5 gitu. Saya nggak ada nyuruh ini, silakan Deko yang ini. Ini saya menyediakan media, Ya. sediakan kamera, ruangan, pakai. Masih banyak waktunya, masih kurang lebih 5 menit Saya lagi. jamin memang nggak ada uling dibi teleponnya. Maigen teko apa persiapan sing ada mungkin ada sing sama sekali nggak dikasih tahu. Iya, saya nggak masih gitu. Saya cuma menyiapkan kamera. Kemudian nenek Sudawa gitu. Ya, pokoknya ngomong di depan kamera. Nah, ya. Pokoknya teman-teman yang ini mau datang ke Pura-Pura Podcast saya di sesi Pesta Demokrasi, silakan datang. Dan kalau untuk apa yang dibicarakan nggak perlu telepon saya. Jadi seperti kemarin di Kuaporan, ya silakan. Saya sudah akan sediakan kamera, ruangan, tempat, dan juga media dipergunakan. Deko, apa lagi yang mau disampaikan? Boleh, cerita. Ada 5 pertanyaan yang disampaikan ke saya 1 tahun lalu pada saat ditunjuk atau pada saat diinginkan atau diharapkan untuk maju. Jadi tidak serta-merta memberikan jawaban iya ya. Perlu waktu kurang lebih 3 bulan untuk memberikan jawaban dan 5 pertanyaan dalam diri saya sendiri. Yang pertama adalah apakah saya atau Deko ini cukup yakin gitu. Apakah cukup yakin untuk maju dalam pemilihan legislatif ini? Yang kedua, apakah yakin mempunyai atau bisa mempunyai tim yang solid? Ya. Yang ketiga, apakah juga yakin memiliki dana yang cukup? Wow, Ya. itu yang paling penting ya. Kalau ngomongin paling penting enggak? Enggak ya, juga Bukan juga, dana. iya, bukan dana. Justru dana ini yang kelima mungkin yang terakhir. Yang terakhir, oke. Karena dana dalam artian tentu kita perlu dana operasional ya untuk turun, untuk bensin kita turun itu perlu. Saya bukan ngomongin money politik, tidak ada money politik. Kalau saya nggak pakai money politik. Kalau bahasa kediniannya ya untuk produksi. Ya, operational cost. cost. Kalau bahasa di politik, political cost. Political cost Ya, ada. bukan money politik, beda loh. Beda, money beda. politik dengan political cost beda. Jadi ini cost operasional. Cost Ya, operasional, cost betul. operasional. Nah, jadi kita turun, terus kemudian bikin baliho, terus kemudian media sosial. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, apakah saya yakin ya memiliki personal branding yang tepat, yang cocok. Beda popularitas dengan elektabilitas. Ada sih nggak milih benar nih gitu loh. Walaupun sudah katakanlah memiliki popularitas Oke. sebagai perbekal. Oke. Tentu memiliki popularitas ya, memiliki pengabdian di desa, level desa. Tapi belum tentu juga nanti akan dipilih oleh warga, oleh keramo masyarakat Ubud. Karena bukan cuma di Sayan, konstituennya adalah satu kecamatan Ubud. Oke, satu kecamatan Ubud. Ada 7 desa. Oh, Ya, ada 7 desa, 1 kelurahan. Ada, ada Sayan, ada Kedewatan, Singokerto, Petulu, ada Peliatan, ada Mas, ada Letunduh, dan 1 kelurahan Ubud. Ada 8 di Ubud. Itu, jadi lumayan besar. nanti berperang ya. Ini kembali ke pertanyaan terakhir, yang kelima, sesuai dengan nomor 5. Apa itu? Apakah saya yakin mempunyai strategi yang efektif dan lengkap untuk proses pemenangan kan gitu. Jadi tentu kalau sekarang sudah dimandatkan maju, kita harus punya hasrat, punya keinginan dalam proses ini untuk mencapai tujuan, yaitu pada saat kontestasi 14 Februari nanti di hari pencoblosan, bagaimana caranya untuk mendapatkan jumlah suara yang banyak dan tentunya masyarakat juga cenderung akan memilih. Ya, seperti itu.
Jadi apakah memiliki strategi yang tepat, efektif, gitu ya. yang lengkap, yang tepat. Itu. Jadi itu pertanyaannya. Betul. Jadi jawabannya saya adalah setelah 3 bulan yakin. Yakin. Ya, Oke. yakin dan sangat yakin. Yakin dan sangat yakin. Ya. Kenapa sangat yakin dan yakin itu ada 5 juga. 5 juga? Persiapan juga. 5 persiapan apa saja? Jadi itu? 5 persiapan. Yang nomor 1 adalah memiliki mindset yang tepat. Maksudnya? Ya, saya merubah mindset. Oke. Jujur saya memang merubah mindset. Karena sebelumnya mungkin sebagian besar dari kita kalau ngomongin politik dalam benak kita politik itu kejam. Jahat. Politik itu kotor. Betul. Penuh dengan intrik. Ya. Deku mau menghilangkan itu berarti? Bukan menghilangkan tapi merubahnya. Merubah. Tidak dihilangkan itu. Kita miliki mindset yang tepat. Politik ini jalan pengabdian. Politik itu baik. Kalau kita memiliki mindset yang kayak tadi itu, otomatis alam bawah sadar kita udah, ketika kita sudah jadi di situ, Itu yang terjadi. itu yang akan terjadi gitu. Oke. Kejam nih hitung-hitungan politiknya kejam, terus kemudian pakai money, belum lagi korupsi segala macam. Jadi Deku merubahnya jadi pengabdian. Pengabdian Apa yang dan dimaksud pengabdian? politik itu baik. Tempat kita meningkatkan level pengabdian kita di masyarakat. Sekarang pengabdian menjadi perbekal hanya level desa Sayan. Terus kemudian di level DPRD, terutama di kabupaten Dapil Ubud, levelnya adalah 1 kecamatan. Jadi level pengabdiannya adalah meningkatkan level pengabdian, membantu masyarakat lebih banyak membantu masyarakat. Terus kemudian tentu hal kecil yang kita lakukan di politik, di DPR akan merubah atau memiliki pengertian atau apa namanya ya? Jadi ketika dari kepala desa hanya ruang lingkupnya kecil, Itu kecil. jadi DPRD bisa mungkin lebih banyak yang dibantu. Lebih banyak. Pengabdiannya Jadi kebijakan kecil kita akan mampu menentukan hajat hidup orang banyak. Oh Nah, ya seperti betul. itu maksudnya. Betul. Oh iya. Jadi itu maksudnya. Salah satu tugas dari DPR yang saya pelajari selama 1 tahun ini adalah fungsi membuat kebijakan bersama pemerintah. Yang dalam hal ini bupati. Bupati. Ya, Oke. membuat kebijakan. Itu ada 3 fungsi minimal dari DPR. 1 membuat kebijakan, 2 adalah fungsi penganggaran. Ya, kita tentu anggaran untuk APBD ya. APBD, betul. Terus kemudian yang ketiga pengawasan. Bagaimana diawasi. penggunaan penganggaran itu Ketika benar sudah turun ke masyarakat. Ya, di level eksekutif atau Eksekutif, pemerintahan. Itu kita di level legislatif, bukan kita ya karena belum jadi ya. oke. Level Tapi legislatif. yakin kan seperti yang bilang tadi. Saya yakin dan Yakin. Astungkaro. Jadi dari Itu satu mindset, Dari mindset yang mindset tepat. akan dirubah. Ya, mindset Mindset yang yang kita tepat. rubah. Terus kemudian yang kedua, memiliki knowledge yang tepat. knowledge yang tepat maksudnya. Seorang pengacara yang baik butuh belajar dong. Betul. Menjadi pengacara yang baik. Betul. Dan butuh pengalaman dong. Betul. Ya, sama juga seorang politisi yang baik juga butuh belajar. Dalam 1 tahun ini saya mencoba untuk mempelajari peta politik. Karena sebelumnya memang tidak menyangka, tidak mengharapkan atau belum ada keinginan untuk maju ke DPRD. Karena memang pengabdian saya di level desa dan itu masih sangat nyaman ya. Yang kedua adalah knowledge set yang tepat. Jadi kita perlu belajar untuk menjadi politisi yang baik ya. Oke. Ya, itu. Terus kemudian yang ketiga, selain knowledge kita perlu juga memiliki skill set yang tepat. Skill set maksudnya. Li punya kemampuan public speaking. Betul. Ya, tentu ketika menjadi seorang pemimpin, dalam hal ini saya level kepala desa kemarin, belajar. Tidak pernah berhenti untuk belajar setiap hari, memiliki skill set yang tepat, bukan cuma public speaking. Bagaimana kita juga mampu menghadapi masyarakat yang notabene dari level pendidikan yang belum tidak tamat SD, bahkan sampai yang sudah menjadi doktor atau profesor gitu. Bagaimana kita mempunyai kemampuan persuasif. Wow. Seperti itu. Jadi skill set yang Skill set ya. tepat. Jadi yang tepat skillnya kayak jadi kepala desa ya, skill setnya ya diramu jadi kayaknya. Seperti itu. Terus kemudian yang keempat. Oke. Yang keempat apa ya? Memiliki toolset yang tepat. Toolset alat-alat, Alat-alat. Jadi perangkat. udah punya tim nggak? Tim Oke. inti ya, Tim bukan inti. cuman saya. Yang dimaksud tim inti dalam hal seperti ini. Saya tidak menyebutnya tim sukses. Tapi Saya tim inti. menyebutnya tim inti dan ada juga relawan. Oke. Kalau tim inti ini memang saya ajak
kerja dari awal, dari 1 tahun belakangan Kerja ini. dalam artian kerja digaji? Kerja digaji. Oke. Kerja digaji, profesional. Wow. Ya, Mahal profesional. ya? Mahal ya di DPRD? Tadi yang saya bilang operasional cost. Cost. Oke. Bukan money politik. Oke, ya. oke, Tapi ya, ini ya. memang Itu digaji? katakanlah pengganti uang bensin. Siap. Ya, belum mampu gaji banyak. Ya, Ya, oke. katakan pengganti uang bensin, dan tapi mereka bekerja dengan ikhlas. Tim. Mereka bekerja dengan ikhlas dan tahu pribadi saya seperti apa. Jadi mereka yang lebih banyak membantu saya untuk katakanlah yang paling besar selama 1 tahun ini adalah di media sosial. Oke. Jadi mereka ini yang core-nya. Gitu. Jadi Kosnya lumayan. memiliki toolset yang tepat. Tepat. Bukan cuma itu, bukan cuma tim, ada juga apa namanya? Bukan hanya di sosial media dong? Bukan cuma di sosial media. Di offline juga ada kan? Offline. Ada tim juga di offline? Ada Itu tim offline yang online jadi Tim satu? offline itu relawan. Relawan ya? Relawan. Yang Rela. Oh rela? Iya, Nggak jadi digaji? tidak ada yang digaji. Nggak merasa deg-deg nggak? Jadi ketika dibilang relawan, dia akan bekerja seikhlasnya, jadi Kembali ke poin kedua berarti? underline-nya adalah Underline-nya. satu pengabdian, terus kemudian yang underline yang saya maksud ini adalah hati nurani. Oke. Ya, kembali ke hati nurani, kita tidak bisa memaksa orang memilih. Saya nggak ngomongin mandi politik yang menerima uang, serangan fajar segala macam. Saya nggak Kenapa ngomongin namanya serangan fajar? Karena dilakukan pas fajar. pas fajar Fajar pagi hari menyingsing, sebelum pagi hari sebelum pencoblosan. coblos. Gitu. Saya di rumah juga tak buka gerbangnya untuk serangan fajar, karena fajar lagi ngempu kan, teman-teman itu kan fajar. Enggak, lagi ditinggal. Di Lampung. Nonton band. Nonton band di Coldplay sana lah. pasti. Nggak hilang ya. Itu dari Aduh, fajar. Itu namanya kita serang si fajar. Oke, tuh set yang baik adalah toolset yang tepat. Yang tepat Dan buat yang tim. terakhir ya, dari 5 sesuai dengan nomor 5 Oke. adalah pendanaan atau cost yang kos. tepat. Di mana pendanaan sumbernya deh? Sumber pendanaan ya tentu pribadi. Pribadi. Karena jujur ini merupakan suatu keberuntungan bagi saya karena di partai sepeser pun tidak keluar uang. Di partai Deko tidak keluar uang. Tidak keluar uang sepeser pun. Jadi dicalonkan oleh partai, dipilih oleh partai. diminta untuk maju dan tidak mengeluarkan sepeser uang untuk pencalonan ini. Iuran gitu nggak ada? Tidak ada sekali. Ini partai besar. Oke, Partai ngomong PDIP. masalah yang kelima kos. Apa yang ada di pikiran Deko? Yang ada di pikiran saya adalah ketika saya mengeluarkan kos secara pribadi, berapapun itu besarnya, ketika jadi, Itu yang jadi pertanyaan. ketika jadi tidak ada dalam pikiran saya untuk kayaknya caranya pembakat ben balik modalnya, tidak. Itu kan baru di pemikiran. Pemikiran. Ini dicatat loh di ini loh. Silakan. Direkam loh sama Martaya gitu ya, Martaya. Abdul Andika bilang tidak ada beda pikir untuk menggalikan itu. Oh. Jadi track record ini. Iya, jadi ini sudah direkam jadi. Pengeluaran kos operasional selama menjadi calon legislatif ini astongkara jadi, Oke. tidak ada dalam pikiran saya untuk mengembalikan atau bagaimana caranya mendapatkan uang itu kembali. Karena pesan almarhum bapak saya adalah kengken caranya ngemang tanpa tanpa mendapatkan sesuatu dari situ. Oh, oke. Tanpa harus ada imbalan. Iya, tanpa harus ada imbalan. Seperti itu. Jadi lucu juga kalau saya berpikir di politik untuk kalah aja perlu mengeluarkan banyak uang. Oke. Ya nggak? Bener juga. Bener ya. Di politik mau kalah aja harus ngeluarin duit. Ya nggak? Oke. Apa lagi? Silakan kan. Ada yang di rumah itu ya, segmennya itu ya. Seru sih itu. Jadi selama 1 tahun ini banyak belajar. Ya. Banyak belajar dan merubah itu. Berapa dari menit, Dek? kemudian, Oh 19. Mereka punya lagi 5 menit lagi. Oke. Mungkin ini ya mau bahas caleg-calegan. Caleg-calegan. Nanti kalau udah 25 menit di info ya. Boleh. Membahas calegan ini di secara global, secara umum di Indonesia, di dunia lah katakan, dan kita khususnya di Ubud di Bali, saya mempelajari ada tiga tipe caleg nih. Ya, 3 tipe caleg. Saya coba nih, saya masuk tipe caleg yang mana? Gitu, caleg Sudah pernah yang mana? itu di buku atau? Sempat literasi. Jadi kan belajar, namanya belajar, ada buku, ada juga di media, di YouTube, kita gampang sekali cari di Google, gampang sekali cari sekarang. Ada 3 tipe caleg secara umum. Satu adalah caleg
petarung atau caleg pejuang. Ya ini memang disiapkan oleh partai dalam bentuk kaderisasi. PDIP, Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kaderisasinya sangat kuat. Dan saya percaya itu, dan kita melihat track recordnya. PDIP ini tumbuh pada saat reformasi. Ya, reformasi tahun 98 dengan kejadian kerusuhan bulan Mei tahun 98. Sebelumnya sudah ada PDI, terus kemudian pecah menjadi PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati sebagai ketua. Ini dari 98 dan kokoh sekali kaderisasinya kita dari tahun itu udah luar biasa dan kuat sekali kaderisasi di PDI Perjuangan. Jadi ini yang memang sudah dipersiapkan oleh partai untuk maju dalam kontestasi. Itu namanya apa tadi? Caleg pejuang, petarung. Itu dipersiapkan. Dipersiapkan, dikaderisasi, mengikuti kaderisasi partai. Gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau saya nggak masuk, Li. Nggak masuk. Kenapa saya memang masuk? Belum sempat mengikuti kaderisasi partai. Karena menjadi kepala desa. Dadaan ya? Ya, menjadi kepala desa. Ini yang kedua. Tipe yang kedua. Food getters. Apa? Food getters. Food getters. Ya. Ngalih makan maksudnya? Ngalih makan. Tipe yang kedua, food getters itu jadi partai melihat peluang-peluang ke personal. Food getters. Food getters. Ini sebagai konten kreator, punya dipilih, followers banyak, mungkin dipilih. Atau artis, selebgram, selection ya. Itu. Jadi saya sebenarnya lihat dari ketiga ini, belum nih, saya bahas ketiga dulu nih. Yang ketiga adalah caleg pelengkap. Pelengkap. Tentu kita mempelajari garnis ya. Garnis. Caleg pelengkap ini adalah di satu dapil ada jatah kursi yang tersedia. Jatah kursi tersedia. Berarti nggak ada yang kosong nih, kosong. Katakanlah di Ubud, di DPRD Kabupaten Dapil Ubud. Berapa kursi tersedia? Sekarang ada kursi 6. Oh, 6. 6 di Ubud. Jadi setiap partai berhak mencalonkan sejumlah kursi yang tersedia. Oke. Ya, berarti kita di satu partai berhak mencalonkan 6. Jadi ada banyak partai yang terlibat, ada 17 kalau nggak salah. 18 partai yang terlibat. Jadi 18 kali 6, itu yang memperebutkan 6 kursi. Itu. Jadi tentu kalau di PDI Perjuangan, karena ada kaderisasi, kita tidak sulit kayaknya untuk mencari kader, mencari caleg. Oke, karena itu by selection dan itu sebagai pelengkap. Bukan itu, nggak sulit gitu. Kalau partai lain, tanda kutip partai yang baru, tanda kutip, itu akan kesulitan mencari kader dan mereka membuka ruang kepada masyarakat umum yang mau menjadi caleg. Oh, itu yang dimaksud. Nah, yang maksud pelengkap ini adalah ketika dalam kontestasi politik ini persyaratan yang mutlak adalah 30%. Ini emansipasi wanita. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender, perempuan. Jadi minimal ada 30% perempuan. Dari calon itu adalah perempuan. Jadi kalau ada 6 calon, 30% minimalnya 2 perempuan. 2 calon perempuan. Nah itu. Jadi biasanya yang caleg gampang nyari yang laki-laki. Perempuan nggak gampang? Sulit nyari perempuan. Jadi yang perempuan ini sulit dicari. Jadi caleg pelengkap yang tadi dimaksud adalah ya biar memenuhi jatah 6, satu partai cuma memiliki kader 4, ya lagi 2 caleg pelengkap. Itu pelengkap tuh. Iya, peluangnya kecil, peluangnya tipis. Yang bukan pejuang, apa tadi? Yang bukan pejuang atau petarung, yang bukan food getters. Nah, ini pelengkap. Pelengkap. Jadi ada 3 tipe caleg. Menurut Deko yang mana ada di? Saya lebih masuk yang kedua. Yang kedua, jadi food getters. Okay. Karena dilihat kansnya. Dilihat kans memiliki sempat menjadi perbekal atau sedang menjadi peluang desa, untuk turun ke masyarakat bisa. Peluang turun ke masyarakat dan juga pemetaan. Kita harus memahami Marta, coba cek timer Marta kita. 5 menit. Oh, 1 menit lagi. Itu mohon maaf karena di sini medianya hanya 25 menit karena anak gratis. Silakan Deko kepada yang di rumah. Gimana caranya? Saya silakan Deko. Oke, terima kasih. Menit terakhir, matur semua pura-pura podcast Wira dan teman-teman di sini. Jadi saya Imade Andika Eskom, nunas doa restu dan tentunya dukungan pilihannya di tanggal 14 Februari. Kita datang ke masing-masing TPS untuk mempergunakan hak pilih kita dan pilih sesuai dengan hati nurani. Siapapun, kita sudah gampang cari track record sekarang, silakan dipelajari. Dan hindari politik uang. Titiang sendiri secara pribadi Imade Andika mohon doa restu
nanti coblos nomor 5 dari Partai PDI Perjuangan khusus untuk masyarakat Ubud. Pilihannya di DPRD Kabupaten Gianyar, Dapil Ubud. Terima kasih. Selamat sukses semua. Om Santi Santi Santi. Om. Bagi saja teman-teman semuanya, silakan di rumah bagaimana, apakah cocok untuk dipilih atau tidak, terserah yang di rumah ya. Saya hanya menyiapkan tempat, media, kamera, saya akan tempatkan ini. Terima kasih Deko atas waktunya juga. Terima kasih minumnya, Li. Terima kasih. Semoga sukses. Semoga jalan dengan lancar tanggal 14 Februari teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktunya, kuotanya. Terima kasih untuk kalian yang rebahan di rumah sambil mencil-mencil handphone. Terima kasih untuk sudah nonton Pura-Pura Podcast dari Kapiat. Dan juga hari ini di segmen Pesta Demokrasi Lea.